Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah rencana pelajaran. Rencana pelajaran adalah kurikulum yang pertama kali digunakan di Indonesia dan diambil dari bahasa Belanda yang memiliki makna sama, yaitu Leerplan. Kurikulum ini lahir setelah kemerdekaan dan baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini mencangkup daftar mata pelajaran dan jam pengejarannya serta garis besar pengajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum ini tidak difokuskan pada ranah kognitif, tetapi lebih ke arah membentuk watak dan perilaku. Materi pembelajaran dalam kurikulum ini difokuskan pada kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka, sehingga proses pendidikan ditekankan untuk membentuk masyarakat yang cinta negara. Kemudian, kurikulum yang kedua adalah rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947, yang mana dalam kurikulum ini mulai ditambahkan aspek kognitif. Pengembangan kurikulum ini dikenal dengan pengembangan pancawardhana yang meliputi daya cipta, rasa, karsa, moral, dan karya. Mata pelajaran juga diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yang meliputi moral, kecerdasan, artistik, keterampilan, dan jasmania. Masing-masing pelajaran diampu oleh satu guru. Pada masa ini didirikan juga sekolah masyarakat yang tujuannya memberikan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan lain-lain bagi siswa yang tidak melanjutkan ke SMP sehingga bisa langsung bekerja. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah kurikulum rencana pelajaran 1964. Kurikulum ini menekankan agar guru dapat membimbing peserta didik menjadi individu yang mampu memecahkan masalah, sehingga metode pembelajaran yang digunakan adalah metode gotong royong terpimpin. Pada kurikulum ini juga terdapat perubahan sistem penilaian raport bagi kelas 1 dan 2 yang semula dengan rentang skor 10 sampai 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan sistem penilaian raport untuk kelas 4 sampai 6 tetap menggunakan rentang angka 10 sampai 100. Kemudian yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan baharuan dari kurikulum 1964. Struktur kurikulum Pancawardhana yang diberlakukan pada masa kurikulum 1964 diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pembelajaran dalam kurikulum ini diarahkan kepada kegiatan yang bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat secara jasmani, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi, serta membentuk individu yang bermoral, berbudi pekerti, dan memiliki keyakinan agama. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kemunculan dari kurikulum ini adalah sebagai bentuk implementasi dari Keputusan MPR nomor 2 MPR 1973. Prinsip dari kurikulum ini adalah berorientasi pada tujuan, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas waktu dan daya, menganut pendekatan integratif, serta pembelajaran yang lebih banyak menggunakan teori behaviorisme. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum 1975. Model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa dalam pembelajaran berperan sebagai pengamat dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi dan pelaporan. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator sehingga kegiatan pembelajaran tidak menggunakan metode ceramah. Kurikulum ini juga membolehkan lulusan madrasah melanjutkan studinya ke sekolah umum. Kemudian yang ketujuh ada kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, pembagian waktu pelajaran yang dulunya menggunakan sistem semester diubah menjadi sistem catur bulan, sehingga dalam 1 tahun, siswa belajar selama 3 tahap. Hal tersebut bertujuan agar siswa mendapatkan materi pelajaran lebih banyak. Tujuan dari pengajaran dalam kurikulum ini lebih ditekankan pada keterampilan dalam menjawab soal dan menyelesaikan masalah. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau biasa kita sebut sebagai kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pendidikan yang diharapkan mampu menghantarkan peserta didik menjadi individu yang kompeten dalam bidangnya. Orientasi dari kurikulum berbasis kompetensi ini adalah hasil belajar peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, sumber belajar yang tidak hanya guru, tapi juga sumber lainnya yang bersifat edukatif. Penyampaian dalam belajarannya menggunakan berbagai metode serta berorientasi pada hasil belajar.
Kemudian yang ke-9 ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa kita sebut sebagai kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah hanya memberikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Artinya, sekolah diperbolehkan membuat dan menyusun silabus pendidikan dengan menyesuaikan keadaan siswa dan lingkungan. Tujuan dari kurikulum KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah dalam mengembangkan kurikulum serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir yang saat ini digunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis karakter yang menekankan pada integrasi 3 aspek yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses pembelajaran dalam kurikulum ini berpusat pada siswa, bukan guru. Tujuan dari kurikulum ini adalah mempersiapkan masyarakat Indonesia yang beriman, produktif, dan inovatif, serta mampu memberikan kontribusinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbudaya, juga kepada dunia. Kemudian, dalam mengembangkan kurikulum terdapat 3 landasan yang harus kita perhatikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Yang pertama adalah filosofis. Landasan filosofis dibagi menjadi 4, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk religi. Pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Tinjau dari ranah seorang guru, maka orang yang harus menjadi guru adalah orang yang berbakat dan memiliki minat untuk menjadi seorang guru. Berbakat dalam hal ini adalah memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, mampu menanggapi siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari ranah siswa, maka kurikulum diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam hal mengembangkan minat dan bakat mereka, tapi hal ini tidak bersifat memaksa. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Ditinjau dari ranah guru, sebagai manusia, guru tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oleh karena itu dibentuklah semacam organisasi bagi guru-guru untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sedangkan ditinjau dari ranah siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dibentuklah organisasi seperti OSIS. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila, dan yang keempat adalah manusia sebagai makhluk religi. Untuk yang ketiga dan keempat ini saling berkaitan, yang mana susila adalah hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku, dan religi adalah hal yang berkaitan dengan agama. Dalam implementasinya, guru dan siswa diharapkan mampu menaati aturan dan norma yang berlaku dan saling menghargai sebagai umat beragama. Kemudian landasan yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis dibagi menjadi 6, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Yang pertama, tentang sejarah. Dalam mengembangkan atau merevisi suatu kurikulum, pihak yang bersangkutan harus perhatikan dan mempertimbangkan praktik yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah geografi. Geografi berkaitan dengan kondisi wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kurikulum. Maksudnya adalah kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara produsen dan konsumen. Produsen dalam hal ini adalah guru dan konsumen adalah siswa. Contohnya, jika siswa dalam satu kelas menyukai pembelajaran dengan menggunakan media video, maka guru hendaknya memberikan pelayanan kepada siswa berupa pembelajaran menggunakan video. Yang keempat adalah politik. Politik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mulai dari kebijakan tertinggi, yaitu yang dari menteri, hingga kebijakan yang paling rendah, yaitu kesepakatan antara guru dengan siswa. Kemudian yang kelima adalah antropologi. Antropologi berkaitan dengan budaya atau kebiasaan masyarakat. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum diharapkan untuk menimbangkan budaya setempat terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah sosiologi. Sosiologi berkaitan dengan stratifikasi sosial. Dalam pelaksanaan kurikulum kita harus mengetahui konsumen atau murid kita berada pada strata yang mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dibagi menjadi 2, yaitu behaviorisme dan humanisme. Behaviorisme berkaitan dengan pemberian punishment atau hukuman bagi yang salah dan reward atau penghargaan bagi yang benar. Kemudian humanisme memandang bahwa manusia dilahirkan dengan keterampilan dan keunikan masing-masing, sehingga kurikulum diharapkan mampu menghargai perbedaan yang ada pada setiap siswa. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan jelaskan mengenai kurikulum masa depan. Berbicara mengenai masa depan, maka kata kunci yang akan kita dapatkan adalah globalisasi. Yang mana globalisasi ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang salah satunya merambah ke ranah pendidikan. Berdasarkan makalah yang saya baca oleh Dr. Minan, salah satu dosen pasca sarjana UNY, di sini saya mengambil inti apa saja yang harus diperhatikan
menggambarkan kurikulum masa depan berkaitan dengan pendidikan di abad 21. Yang pertama adalah pendidikan yang berpusat pada guru diubah menjadi pendidikan yang berpusat pada siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan konvensional, peran guru lebih dominan daripada peran siswa, di mana guru hanya menjelaskan materi kemudian siswa mendengarkan. Pada pendidikan abad 21, hal tersebut harus diubah menjadi pembelajaran yang lebih ditekankan pada partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran bersifat pribadi yang diubah menjadi pembelajaran yang bersifat kerja tim. Untuk menjawab tantangan di abad 21, maka perlu adanya sikap kooperatif, sehingga pendidikan di abad 21 harus ditekankan pada pembelajaran yang bersifat kelompok atau tim. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang bersifat abstrak diubah menjadi pembelajaran yang bersifat nyata. Sebagaimana kita ketahui dalam pendidikan konvensional, yang mana lebih dominasi oleh peran guru kepada siswa, maka guru hanya menjelaskan materi, kemudian siswa mendengarkan dan bayangkan apa yang diucapkan oleh guru. Maka dalam pendidikan abad 21, hal tersebut harus diubah. Contohnya, dalam materi adaptasi makhluk hidup. Ketika guru menjelaskan mengenai mimikri pada bunglon atau perubahan warna kulit pada bunglon, maka siswa hanya bisa membayangkan saja. Itu dalam pendidikan pembelajaran konvensional. Dalam pendidikan abad 21, maka hal tersebut harus diubah menjadi pembelajaran yang dibawakan pada konteks dunia nyata, dapat dilakukan dengan membawa siswa ke suaka marga satwa atau kebun binatang melalui karya wisata. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Dalam pembelajaran abad 21, yang mana merupakan abad di mana teknologi mulai berkembang sangat pesat, maka pendidikanmu juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga baik guru maupun siswa harus melek teknologi, memahami apa itu teknologi, dan jangan sampai gagap teknologi atau bahkan sampai tidak mengerti apa itu teknologi sama sekali. Kemudian yang kelima adalah integrasi dengan nilai-nilai luhur. Setelah melalui proses pembelajaran, nantinya kita akan terjun ke masyarakat. Di mana dalam masyarakat tersebut harus kita implementasikan nilai-nilai luhur yang telah kita pelajari. Seperti menghormati sesama dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kehidupan yang sejahtera di masyarakat. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Di sini terdapat 4 poin yang bisa dibaca di sini. Untuk poin pertama, jelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, yang mana ada efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien adalah sesuai atau tepat untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu. Artinya, seorang guru dalam menyusun RPP harus tepat dan sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk efektif, artinya adalah ada efeknya atau ada akibatnya, ada pengaruhnya atau ada kesannya. Yang mana seorang guru dalam menyusun RPP harus mempertimbangkan apakah kegiatan pembelajaran yang disusun memiliki dampak atau kesan bagi siswa yang diajar. Kemudian, berorientasi pada siswa, maksudnya adalah menempatkan siswa sebagai sumber belajar. Artinya, guru mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya menjadi pembelajar pasif yang hanya diam dan mendengarkan penjelasan guru saja. Kemudian pada poin kedua, dijelaskan mengenai komponen-komponen yang wajib ada pada RPP, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian poin ketiga adalah dijelaskan mengenai format RPP, yaitu dalam menyusun RPP tidak ada format khusus, yang mana guru bebas menyusun RPP dalam bentuk format apapun dengan catatan tetap berpatokan pada pedoman penyusunan RPP yang ada. Kemudian nomor 4 sudah jelas. Kemudian di sini ada contoh RPP yang telah saya buat. Di sini terdapat tujuan pembelajaran yang di atasnya ada KIKD yang telah dijabarkan menjadi indikator-indikator. Kemudian untuk kegiatan belajarannya dijelaskan melalui tabel-tabel seperti ini. Kemudian untuk asesmennya dijelaskan pada lampiran 1, yang mana di sini telah mencakup asesmen untuk ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.